1, 2, 3, come on! Austria yang tidak bisa bertahan, kemudian membuat Jerman menarik pasukan untuk menahan sisi timur mereka. Selain itu, Austria-Hungaria juga mendapat masalah di selatan karena tidak berhasil melakukan invasi ke Serbia. Setelah beberapa waktu berlalu, Jerman yang memiliki akses pada sumber daya yang lebih baik ternyata bisa membalikkan perang. Mereka mulai bisa memukul mundur Rusia dan juga Prancis yang membuat Jerman mendapat angin segar. Tapi hal ini tidak berlangsung lama. Jenderal perang Prancis Joseph Joffre memberikan komando untuk melakukan serangan balik dan berhasil dilakukan. Hal ini membuat Jerman memiliki strategi baru kala itu, yaitu menggunakan parit sebagai garis pertahanan. Nah, hal yang sama kemudian juga dilakukan sama Prancis. Peristiwa ini dikenal sebagai perang parit. Ternyata ada ya. Mohon maaf ketawa. Strategi perang parit merupakan salah satu strategi perang yang sangat brutal karena konsepnya. Jadi kedua belah pihak akan menempatkan diri di parit yang mereka kuasai, dan di antaranya ada sebuah zona yang disebut no man's land. Kedua belah pihak akan terus saling menembak yang bisa sampai berhari-hari lamanya. Tiap kali yang tidak berhenti akan ada pasukan serbu yang maju ke depan. Orang-orang ini memiliki status berani mati karena bakal ditembaki sama pihak yang berperang. Hal ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak kehabisan senjata dan parit yang mereka kuasai diambil alih. Strategi perang ini bukan cuma soal tembakan ya, tapi juga daya tahan untuk hidup di dalam parit yang kotor, bau, penuh penyakit dan bisa juga tanpa tim medis. Strategi ini sangat ikonik sih pada perang dunia pertama, seperti yang tergambar dalam scene film All Quiet on the Western Front. Saat perang terus terjadi di Eropa, kerugian yang dialami oleh Jerman, Austria-Hungaria, Prancis, dan juga Rusia membuat gejolak di belahan dunia lain. Hal ini membuat skala perang yang tadinya hanya akan melibatkan Austria-Hungaria dan Serbia meluas menjadi seluruh dunia. Mulai dari Australia yang merebut negeri dari Jerman, Jepang yang merebut kepulauan Asia Timur dari Jerman, Italia yang ikut menyerang Austria-Hungaria, sampai kekalahan besar dari Jerman di Afrika. Yang mengharuskan Jerman menyerahkan koloni mereka. Perang yang masih meluas ini kemudian menyenggol kekaisaran lainnya, yaitu Kekaisaran Ottoman.
Setelah beberapa waktu maju mundur untuk terlibat perang oleh kekalahan mereka di Perang Balkan, akhirnya Kekaisaran Ottoman mulai bertindak. Sayangnya, mereka mulai kalah dari Rusia di pegunungan Kaukasus, kalah juga oleh Britania Raya di terusan Suez, sampai mereka kalah di peperangan Bun di selatan karena tindakan perwira Inggris Lawrence of Arabia yang memulai pemberontakan bersama suku Latin. Tekanan yang paling dirasakan oleh Jerman yang mengalami banyak kerugian, kemudian memutuskan hal yang tidak masuk akal dengan melanggar aturan perang. Jerman mulai menyerang warga sipil, seperti menjatuhkan bom di wilayah pertahanan Inggris, menyerang para musuh dengan senjata kimia, dan juga menyerang kapal-kapal pengangkut rakyat sipil. Nah, dari sini skala perang yang terjadi makin membesar dan melibatkan banyak negara baru. Setelah perang makin meluas, ini lantas membagi dunia di dalam dua blok besar. Blok sekutu beranggotakan Kekaisaran Rusia, Prancis, Britania Raya, Italia, Amerika Serikat, Rumania, Jepang, Serbia, Belgia, Yunani, dan beberapa suku. Kemudian blok sentral diisi oleh Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah, dan juga Bulgaria. Perang yang dimulai pada tahun 1914 ini kemudian berlanjut hingga 1918. Nah, dalam tahap akhir perang, sumber daya menjadi kunci penting nih, karena semua mulai kehabisan tenaga, terutama pada aktor utama perang. Perancis mengalami pemberontakan di internal militernya. Lalu Jerman dilanda kelaparan dan Rusia mengalami kerugian besar di segala aspek. Hal ini membuat perang tinggallah masa menanti. Nah, negara pertama yang tumbang adalah Rusia dengan terjadinya kerusuhan di daerah Petrograd. Kerusuhan ini kemudian berubah menjadi revolusi sosial di Rusia yang menjadi cikal bakal kelancaran Uni Soviet. Kerusuhan ini adalah berkat bagi Jerman karena udah bisa fokus menyerang Prancis dan Britania Raya. Sayangnya, serangan Jerman ini kemudian gagal karena Amerika terlibat dalam perang setelah lama berdiam diri. Amerika terlibat karena Jerman terbukti mengirim pesan pada Meksiko untuk menyerang Amerika. Amerika menjadi kunci karena sumber daya mereka tidak terkuras karena perang. Apalagi Amerika menjadi supplier senjata bagi kedua kubu yang membuat ekonomi Amerika malah melambung hingga puncak masa tersebut. Kedatangan Amerika memberi bantuan pada Prancis dan Inggris, kemudian mengakhiri perang tersebut dengan kekalahan blok sentral. Dimulai dari Bulgaria, Kekaisaran Ottoman, Kerajaan Austria, kemudian Jerman, akhirnya menyerah pada 11 November 1918. Perang ini menjadi noda besar bagi sejarah manusia. Korban yang jatuh mencapai 10 juta jiwa untuk pasukan sekutu dan 8 juta jiwa untuk blok sentral. Akhir dari Perang Dunia Pertama ditandai dengan ditandatangani perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Perjanjian ini berisi konsekuensi yang diterima oleh Jerman. Mulai dari wilayah teritorial mereka, kawasan Alsace-Lorraine menjadi milik Prancis. Kawasan ini berisi sebuah ladang batu bara yang akan dikelola Prancis selama 15 tahun. Kemudian, koridor penghubung Jerman dan Rusia Timur menjadi milik Polandia. Lalu koloni Jerman diberikan pada Prancis dan Inggris. Selanjutnya, ada persoalan militer. Jerman dibatasi hanya boleh memiliki 100.000 pasukan, 6 kapal perang, dan tidak boleh memiliki kapal selam, serta tidak boleh mendirikan angkatan udara. Berikutnya, ada juga ganti rugi perang.
di mana Jerman diharuskan membayar 132 miliar nilai emas. Nah, yang terakhir datang dari sisi politik. Jerman dilarang masuk PBB dan harus menerima rasa malu karena menyebabkan Perang Dunia Pertama. And now, completely iconic Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah yang terjadi di darat, laut, dan udara. Yang dipahami secara umum, Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 dan dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia. Kemudian diikuti serangkaian pernyataan perang oleh Prancis dan Britania terhadap Jerman. Tapi sebenarnya perang sudah dimulai sejak 1937, di mana Kekaisaran Jepang saat itu berusaha mendominasi Asia Timur dan sudah memulai perang dengan Republik Tiongkok. Soal apa penyebabnya, ini masih diperdebatkan. Spekulasinya karena kebangkitan fasisme di Eropa, perang saudara Spanyol, perang Tiongkok-Jepang yang kedua, lalu konflik perbatasan Soviet-Jepang, dan ketegangan pasca Perang Dunia Pertama. Tapi kalau mengutip dari laman History, kehancuran akibat Perang Dunia Pertama yang pada akhirnya membuat Eropa ini berada dalam kondisi yang tidak stabil. Secara mendasar, Perang Dunia Kedua tumbuh dari masalah yang tidak terselesaikan oleh konflik sebelumnya. Nah, masalah tidak terselesaikan itu datang dari Jerman. Ketidakstabilan politik, ekonomi, ditambah kebencian yang berkepanjangan atas persyaratan yang dikeluarkan oleh perjanjian Versailles membatasi kekuasaan Adolf Hitler dan Partai Nazi. Kemudian ada Kongkaliko antara Adolf Hitler dan Joseph Stalin pemimpin Soviet untuk menafikan perjanjian itu. Keduanya lalu diam-diam menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop. Isinya, Jerman akan mendapat bantuan dari Soviet untuk menaklukkan Polandia yang saat itu dijamin dukungan militernya oleh Inggris serta Prancis. Jika berhasil ditaklukkan, rencananya Polandia akan dipecah dan dibagi antara Jerman dan Soviet. Dan tibalah pada tanggal 1 September, Jerman ini melancarkan invasinya ke sebuah negara Polandia. Tanggal 17 September 1939, giliran Soviet yang menyerang Polandia dari timur hingga Polandia pun runtuh dengan cepat. Sesuai dengan kesepakatan, Jerman dan Soviet ini kemudian membagi pengendalian atas Polandia. Nah, kenapa dengan Polandia? Kenapa harus Polandia? Kembali ke perjanjian Versailles. Isi perjanjian ini menjadikan kota Danzig yang dulunya bagian dari wilayah Jerman, kemudian menjadi kota merdeka sebagai konsekuensi Jerman yang akan perang. Kota Danzig dan Jerman lalu dipisahkan oleh wilayah koridor yang merupakan wilayah Polandia. Nah, Jerman mengusulkan proposal untuk menggabungkan kembali Danzig dengan Jerman. Namun, Polandia menolak itu. Jerman pun menyusun rencana invasi dengan cara menuduh Polandia ini menganiaya penduduk etnis Jerman yang tinggal di Polandia. Dan sejak akhir 1939 sampai awal 1941, dalam serangkaian kampanye dan perjanjian, Jerman lalu membentuk aliansi bersama Italia dengan tujuan menguasai sebagian besar benua Eropa. Pada waktu itu perang yang hanya melibatkan Jerman, Italia, dan Prancis, mayoritas negara dunia memilih untuk netral aja. Tapi dalam perkembangannya, banyak negara yang kemudian justru terseret dan hanya menyisakan sedikit yang tetap netral. Maka muncullah dua blok terbuka ini, blok sekutu dan blok poros. Kita kayak belajar sejarah yang sekarang. Dan blok poros itu terdiri dari apa? Dari Jerman, Jepang, dan Italia. Terbentuknya blok poros atau dikenal Axis dimulai karena kepentingan yang sama antara Jerman, Italia, dan Jepang dalam hal ekspansi wilayah dan perubahan atas kehidupan internasional. Ditambah misi untuk komunisme Uni Soviet. Dalam posisi ini ya, Jerman dan Uni Soviet memilih berpisah dan menganeksasi wilayah negara-negara tetangganya. Memilih melanggar perjanjian Molotov-Ribbentrop
Uni Soviet pun balik menyerang Jerman dan bergabung dengan blok sekutu dipimpin sama Inggris, Prancis, Cina, dan Amerika Serikat. Setelah itu, disusul dengan negara yang menjadi wilayah persemakmuran Inggris pun ikut bergabung. Ketika blok poros mulai menginvasi Eropa Utara dan mengamankan, anggota dari blok sekutu semakin bertambah. Tapi yang dikenal sebagai pemimpin blok sekutu selama Perang Dunia Kedua adalah Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina. Keempat negara ini yang merupakan kontributor utama dalam hal pasukan, sumber daya, strategi yang kemudian masing-masing memainkan peran kunci. Keterlibatan Amerika Serikat itu sebenarnya justru baru dimulai pada tahun 1941. Sebelumnya ya, Amerika ini memilih untuk jadi pilihan netral. Tapi karena si Jepang melakukan serangan mendadak pada 8 Desember dengan menyerang pangkalan laut Pearl Harbor di Amerika Serikat, tepatnya di Hawaii, lalu mereka pun memilih untuk terlibat. Mengapa si Jepang ini memilih Amerika Serikat sebagai target serangan? Nah, alasannya, Jepang frustasi karena kurang kemajuan dan merasakan dampak sanksi Amerika, Inggris, sama Belanda. Jepang memutuskan untuk menyerang armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor dengan harapan Amerika Serikat akan menghentikan ulang sanksi tersebut. Sayangnya, itu tidak membuahkan hasil. Jadi serangan inilah yang menjadi pendorong Amerika masuk ke dalam blok sekutu. Dalam perang, ada beberapa medan yang jadi tempat perselisihan. Di Eropa Barat, dimulai dengan serangan kilat Jerman ke Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Jerman kemudian melanjutkan serangan ke Prancis dan berhasil menguasai setengah dari Prancis. Jerman pun mencoba menyerbu Inggris, tapi gagal karena pertahanan Inggris lebih unggul. Lalu di Eropa Timur, setelah berhasil menduduki Polandia, Jerman juga menginvasi Rumania, Hungaria, Bulgaria, dan Yugoslavia. Negara-negara ini kemudian ditarik masuk ke dalam blok poros, kecuali Yugoslavia yang memilih melakukan perlawanan gerilya sehingga menunjukkan posisi Jerman. Perhatian Jerman kemudian beralih ke Uni Soviet, di mana Jerman memilih melanggar perjanjian perdamaian yang pernah mereka sepakati. Uni Soviet sempat kewalahan, tapi akhirnya mendapat bantuan dari Amerika. Si Soviet pun jadi lebih unggul dan bisa mendesak musuh Jerman. Medan pertempuran juga menjangkau Eropa Selatan sampai Afrika Utara, di mana blok poros bertujuan menguasai Mesir. Tapi serangan berhasil digagalkan dan membuat Italia mundur. Sementara di Asia, si Jepang melakukan invasi di Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya dengan mulai melakukan serangan udara atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain settingan Jepang dan Amerika yang sudah kita singgung, menurut penghitungan Jepangnya, penyerangan bertujuan untuk menghancurkan sebagian dari kekuatan militer Amerika Serikat. Karena jika tidak, Amerika justru bisa menyerang Jepang sewaktu-waktu. Dan sejak penyerangan, Jepang merasa tidak bisa dikalahkan. Rasa di atas angin ya. Tapi Jepang tidak saya masuk pegel teh iya kabelah dia cangkeng dengan sebelah kanan membuat kotanya, membuat Jepang sesuatu penting terjadi, terutama yang melibatkan kematian massal setiap mereka termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam perang. Dalam rekatan perang juga ada banyak strategi perang baru yang diterapkan setiap negara. Jerman misalnya menerapkan taktik Blitzkrieg dengan menerapkan gabungan serangan udara darat dan penggunaan divisi tank panzer secara cepat. Taktik ini sukses menaklukkan banyak negara saat Jerman melakukan invasi. Atau Jepang yang menggunakan taktik kamikaze dengan memberikan muatan bom ke setiap pesawat untuk dengan sengaja menabrak kapal-kapal sekutu. Satu hal yang pasti, Perang Dunia Kedua berlangsung lebih lama dari Perang Dunia Pertama. Mulai berakhirnya Perang Dunia Kedua ditandai dengan terpukul mundur dan semakin melemahnya blok poros. Jerman berhasil ditaklukkan oleh tentara sekutu dan menyerang, kemudian diikuti dengan peristiwa bunuh diri Adolf Hitler. Kekalahan Jerman ini lalu memicu kekalahan anggota blok poros lainnya. Amerika Serikat pun menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang juga ikut menyerang. Perang Dunia Kedua resmi berakhir dengan ditandatanganinya dokumen gencatan senjata oleh blok poros.
Berakhirnya Perang Dunia Kedua lalu mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan bangsa-bangsa lalu didirikan untuk memperkuat kerjasama internasional dan mencegah konflik-konflik. Kekuatan besar yang jadi pemenang perang seperti Amerika Serikat, lalu Uni Soviet, Tiongkok, Inggris dan Prancis menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, dua kekuatan besar yang Perang Dunia Kedua pernah menjadi sekutu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, lalu muncul menjadi kekuatan super yang saling bermusuhan. Sementara itu, pengaruh kekuatan-kekuatan besar Eropa mulai melemah, dan kemerdekaan mulai bermunculan di Asia dan Afrika. Pasca Perang Dunia Kedua, berkembanglah sistem perekonomian liberal, komando dan campuran, lalu banyak negara yang bangkrut akibat perang, kecuali Amerika Serikat. Perlombaan industri untuk menciptakan senjata baru dengan teknologi paling maju masih berlanjut, yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dunia Kedua ditandai dengan berakhirnya kolonialisme dan imperialisme. Di sisi lain, dua negara adidaya global, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang pernah jadi sekutu, berbalik menjadi saling bersaing di panggung dunia. Imbasnya apa? Dua negara ini terlihat pada perang selanjutnya. Ya, meski tidak sedestruktif perang sebelumnya, tapi ini adalah masa penuh kecurigaan dan ketakutan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari banyak masyarakat dunia. Mengalahkan Perang Dunia Kedua. Mengapa dikatakan penuh dengan ketakutan? Karena baru 2 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 1947, sudah terjadi ketegangan geopolitik kembali. Apalagi yang yang ketiga adalah negara adidaya yang sedang bersaing dalam pengembangan senjata. Istilah perang dingin lalu digunakan karena tidak ada pertemuan berskala besar secara langsung antara kedua negara adidaya ini. Memang tidak ada serangan militer langsung dari kedua negara, tapi perang kedua ini sebenarnya lebih menekan. Masing-masing dari dua kekuatan besar ini memberikan dukungan ke negara manapun yang sedang dalam konflik regional besar yang kita kenal sekarang dengan perang proksi. Tujuannya jelas, didasari oleh tendensi ideologis dan geopolitik untuk mendapatkan pengaruh global setelah peran mereka sebagai sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat yang merupakan negara liberal dan kapitalis menentang ideologis komunis dan sosialis yang dianut Uni Soviet. Sebaliknya, Uni Soviet tidak terima dengan Amerika yang mengesampingkan negara dalam komunitas internasional, sehingga berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi awal tumbuhnya berbagai kebencian. Selain perlombaan senjata nuklir dan pengerahan militer konvensional, motivasi untuk mendominasi diekspresikan lewat cara-cara tidak langsung, seperti peran psikologis, kampanye propaganda, spionase, embargo yang jelas, diplomasi olahraga, dan kompetisi teknologi, seperti perlombaan antariksa. Perusahaan pun semakin jelas terlihat dalam hal pembagian wilayah Jerman. Saat itu, Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Kedua kemudian dibagi menjadi 2 wilayah. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika, sementara Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Ditambah, Uni Soviet juga menguasai bekas jajahan Jerman di Eropa Timur dan Eropa Tengah, dan menyebabkan pengaruhnya di semua wilayah ini. Hal ini yang membuat Amerika merintis saluran kiat agar pengaruh komunisme ke arah Eropa Barat. Perang ini semakin membuat pada tahun 1947 sampai 1948. Tapi ketentuan Amerika diberikan di bawah komunisme di Eropa Barat. Nah, ini adalah cara untuk mendorong Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa membentuk NATO. Lalu di sisi lain Soviet membentuk Pakta Warsawa sebagai respon langsung terhadap NATO. Selain merespon NATO, tujuan didirikan Pakta Warsawa adalah untuk melindungi negara-negara satelit Soviet yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua dan menjamin bahwa tidak ada musuh
yang menyerang negara-negara di bawah kawasan. Tapi di sisi lain, Uni Soviet punya kekuatan mengintervensi secara militer jika salah satu negara anggotanya berusaha mengumumkan kemerdekaan. Maka, dikenallah istilah blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan NATO, ditambah negara dunia pertama lainnya yang umumnya demokratis liberal. Kemudian blok timur yang dipimpin Uni Soviet dan sekutu-sekutunya di Eropa Tengah dan Timur. Lalu, sekutu Soviet di luar Eropa seperti Mongolia, Kuba, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara. Maka, kedua negara masing-masing menjalankan strategi. Amerika Serikat lalu meluncurkan Marshall Plan, sebuah bantuan Amerika untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya, termasuk negara-negara satelit Uni Soviet yang ingin bergabung. Sebagai tandingan, Uni Soviet pun meluncurkan Bloc of Plan yang juga memberikan bantuan untuk negara-negara Eropa Timur tergabung Perang Dunia Kedua. Jadi, selama Perang Dunia berlangsung, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur terjadi dari semua aspek: ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, sampai luar angkasa. Memang tidak ada konflik langsung. Lalu apa yang membuat perang ini lebih menakutkan dari Perang Dunia Kedua? Jawaban, karena didorongnya pengembangan senjata nuklir kedua negara. Dari sini dimulailah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia jadi khawatir, was-was. Tahun 1949, Uni Soviet menguji senjata nuklir, dan sebagai tanggapan bahwa kalahnya, Amerika langsung mengumumkan kalau negaranya sedang membuat senjata nuklir yang lebih dahsyat. Ya, meski sama-sama punya senjata nuklir, Amerika dan Soviet ini lebih cenderung menggunakan metode perang proksi. Nah, ini adalah metode paling efektif untuk menyebarkan pengaruh dan menjalankan kepentingan masing-masing tanpa harus mengalami benturan secara langsung. Karena jika konflik langsung terjadi antara Amerika dan Soviet, maka ujung-ujungnya pasti perang nuklir. Hanya aja perang proksi pada kenyataannya tidak lantas meminimalisasi terjadinya petaka. Justru ya, negara-negara yang terkena imbas perang proksi jumlahnya itu sangat banyak. Kenyataannya, gema dari perang proksi justru mengguncang sejumlah negara selama bertahun-tahun, lalu memicu lebih banyak perang, kasus genosida yang merenggut jutaan nyawa dan krisis ekonomi. Salah satunya adalah perang Korea yang terjadi antara tahun 1950 sampai 1953. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Korea yang pernah di bawah kekaisaran Jepang diperebutkan oleh Amerika dan Soviet. Tidak adanya kesepakatan mengenai pembentukan Korea Merdeka yang akhirnya memicu Perang Korea. Semasa Perang Korea ini, negara-negara adidaya terlibat mendanai dan juga terlibat langsung dengan cara mengirim pasukan. Karena akhir Perang Korea tanpa perjanjian perdamaian, secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang. Tapi yang paling dahsyat dan berlangsung sangat-sangat lama, antara tahun 1955 sampai 1975 dengan lebih dari 3 juta korban adalah Perang Vietnam. Setelah terpisah berdasarkan perjanjian Jenewa, Vietnam akhirnya dibagi jadi 2, Utara dan Selatan. Vietnam Utara yang didukung oleh Soviet dan sekutunya, dan Vietnam Selatan didukung sama Amerika dan sekutunya. Setelah 2 dekade berperang dengan menghancurkan infrastruktur dan ekonomi, juga yang perang di sisi Amerika Serikat yang mencapai 120 miliar dolar hingga akhirnya inflasi, Vietnam Utara dan Selatan akhirnya disatukan dan menjadi Republik Sosialis Vietnam. Ya, ketegangan sempat mereda pasca Perang Vietnam, namun tidak berlangsung lama. Tensi meningkat pada akhir 1970-an yang dikenal dengan istilah Perang Dingin Kedua. Kemudian masuk ke Perang Afghanistan yang dimulai pada tahun 1978 dan berakhir pada tahun 1992. Dalam perang ini, Uni Soviet
berusaha mempertahankan pemerintah Marxis-Leninis di Afghanistan dari gempuran mujahidin yang didukung dari banyak negara, termasuk juga Amerika Serikat. Selama Perang Afghanistan, di Kuba juga terjadi krisis yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana keduanya saling unjuk kekuatan rudal. Peristiwa yang dikenal sebagai krisis rudal Kuba ini berlangsung antara 16 Oktober sampai 20 November 1962. Dua negara ini ya bahkan hampir berperang karena kehadiran rudal Soviet di Kuba. Nah, setelah saling bersitegang selama 40 tahun, perang dingin itu pun meredah. Ini ditandai oleh kemunduran Uni Soviet. Di tahun 1980-an, Uni Soviet mulai mengalami kemerosotan ekonomi. Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, lalu mengambil kebijakan bernama Perestroika dengan mengubah sistem komunisme menjadi lebih terbuka. Di dalam kebijakan ini ada 3 prinsip: keterbukaan politik, demokratisasi, dan rule of law. Keterbukaan politik atau glasnost justru jadi bumerang nih, karena justru memicu perpecahan di Uni Soviet dan ketidakstabilan di Eropa Timur. Jerman Barat dan Timur bersatu dengan ditandai diruntuhkannya tembok Berlin. Kata Warsawa yang dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama dan bantuan bersama Blok Timur di Eropa Timur mulai kehilangan kekuasaan. Kemerosotan Uni Soviet memicu gelombang revolusi di kawasan Eropa Timur, serta adanya perpecahan antara negara-negara komunis. Permasalahan ini pada akhirnya membuat Pakta Warsawa dibubarkan pada 1 Juli 1991. Selama Perang Dingin, Uni Soviet memiliki wilayah terbesar di dunia dan menjadi pusat aliansi negara-negara komunis Blok Timur. Ini juga untuk Presiden Gorbachev pun mengundurkan diri sebagai presiden, yang menjadi tanda berakhirnya Uni Soviet dan secara resmi bubar pada 25 Desember 1991, sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin. Ya, meskipun sudah berakhir, Perang Dingin tetap menyisakan efek. Akibat Perang Dingin, pemerintah di seluruh dunia menjadi semakin fokus pada keamanan dan pertahanan. Imbasnya, pergeseran kekuasaan politik dari partai politik tradisional ke partai politik yang lebih fokus pada isu militer dan pertahanan. Perang Dingin juga menyebabkan peningkatan belanja militer dan pertahanan. Dan juga, lingkungan yang diciptakan pasca Perang Dingin justru membentuk konflik-konflik kontemporer. Bahkan, ketika Rusia menginvasi Ukraina, Perang Dingin sebenarnya kembali, karena ini adalah perang proksi antara Rusia dan Barat. Bagi Israel, tahun 1948 adalah tahun yang penting. Setahun sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk membagi wilayah mandat Britania atas Palestina, menjadikan negara-negara Yahudi dan Arab terpisah. Sebab komunitas internasional memberikan suara untuk mendukung hak Yahudi untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan tahun 1948 inilah para pemimpin Yahudi mulai mempersiapkan untuk mendirikan negara Yahudi mereka. Namun ternyata tidak semua memberikan dukungan, terutama negara-negara tetangga Arab mereka. Dan inilah awal mula perang Arab-Israel terjadi. Perang Arab-Israel 1948 atau bagi orang Israel disebut sebagai perang pembebasan, menjadi konflik bersenjata pertama antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya. Pemicunya termasuk ketidaksetujuan negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak terhadap pendirian negara Israel, lalu klaim teritorial atas Palestina. Karena meskipun hanya 30% dari populasi di wilayah tersebut, komunitas Yahudi mendapatkan 55% dari total tanah. Selain itu, kota Yerusalem dianggap suci oleh tidak hanya orang Yahudi, tapi juga bagi Muslim dan Kristen. Dan kota ini direncanakan kebijakan kota internasional, sehingga dibuat konflik etnis dan agama antara orang
Arab dan Yahudi. Pembentukan negara Israel ini memicu kemarahan negara-negara Arab di sekitar dan menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran terhadap hak dan aspirasi rakyat Palestina. Bukan tanpa alasan, sebelum melanggar kekuasaan Inggris pada 14 Mei 1948 berakhir, pasukan paramiliter Israel sudah lebih dulu memulai serangkaian operasi militer dengan tujuan memperluas perbatasan daerah yang akan segera terbentuk, yaitu Israel. Operasi ini menyebabkan tragedi di desa Beir Yassin di pinggiran Yerusalem dan membuat lebih dari 100 warga Palestina, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, tewas dalam serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel yang kala itu dikenal sebagai milisi Yom Kippur. Ini adalah salah satu foto bukti kartus atau peluru yang terlihat di desa Beir Yassin yang diambil pada bulan April 1948. Sehari setelah David Ben-Gurion memimpin Dewan Nasional Yahudi memproklamasikan kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, perang antara Israel pun dimulai. Tahap pertama terjadi antara 15 Mei sampai 11 Mei 1948. Sebanyak 700 pasukan dari Lebanon, 1.876 dari Suriah, 4.000 dari Irak, dan 2.800 dari Mesir melancarkan serangan ke Palestina. Sementara itu, sekitar 4.500 pasukan Transjordania yang dipimpin oleh 38 perwira Inggris yang menggugurkan diri dari unit kesatuan ikut menggabung Yerusalem. Selain itu, bergabung pula sukarelawan asing dari Liga Arab, Eduardo Bosoni, Arab Saudi, Yaman, Sudan, plus bantuan dari Al-Najjar, lalu Musa Isaki Selamat, dan pasukan pembunuh yang semuanya bergabung sebagai pasukan Arab. Pada awalnya pasukan Arab ini dengan 12 jumlah dan kesejahteraan berhasil dengan mudah menguasai wilayah yang diduduki oleh bangsa Yahudi. Pasukan Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak menyerang Galilea dan Haifa. Sementara pasukan Mesir maju hingga mencapai Tel Aviv. Namun koordinasi antara pasukan Arab terbukti kurang baik, dan dalam momen kritis, pasukan Lebanon bahkan naik mundur pasukan. Untuk menghadapi serangan koalisi Arab ini, Israel membentuklah pasukan pertahanan Israel alias IDF pada tanggal 26 Mei 1948 yang terdiri dari anggota-anggota milisi seperti Hagan, Lama, Yehu, dan Lehi. Mereka mengadopsi strategi defensif dan ofensif, memanfaatkan keahlian perang gerilya, serta unggul dalam hal mobilitas dan strategi taktis. Pada perkembangannya, IDF juga mampu menggait lebih banyak pasukan dibandingkan koalisi Arab. Pada awal tahun 1949 saja, tercatat Israel memiliki 119.000 tentara, sedangkan koalisi Arab hanya punya 25.000 personel. Dan yang pasti, banyak sisa-sisa senjata dari periode Perang Dunia Kedua yang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dalam perang ini. Mesir menggunakan sejumlah peralatan militer yang sebelumnya dimiliki oleh Inggris, sementara tentara Suriah memanfaatkan beberapa peralatan Prancis. Sedangkan Israel menggunakan peralatan yang sebagian berasal dari Jerman, Cekoslovakia, dan Inggris. Perang Arab Israel ini berlangsung hingga beberapa tahap. Nah, tahap pertama berlangsung dari 15 Mei hingga 11 Juni 1948. Dicampur pertempuran di front selatan di Negev, pertempuran di Latrun, pertempuran untuk merebut Yerusalem, dan konfrontasi di Samaria, serta bagian depan utara di sekitar pasukan Palestina terlibat dalam pertempuran darat, udara, dan laut selama tahun yang berakhir dengan gencatan senjata pertama pada 11 Juni hingga 8 Juni 1948. Selama periode gencatan senjata pertama, bala bantuan dikirim dan mediator PBB berusaha menengahi konflik ini, yang meski akhirnya justru yang terbunuh. Lalu di fase kedua, yang dikenal sebagai pertempuran 10 hari, berlangsung dari tanggal 8 hingga 18 Juni 1948. Front Selatan, Liga, Al-Raqqa, Yerusalem,
Galilea Selatan dan Galilea Timur menjadi fokus pertempuran intensif selama masa itu. Kemudian, gencatan senjata kedua diberlakukan pada 18 Juli hingga 15 Oktober 1948. Nah, fase ketiga pun dimulai pada 15 Oktober 1948 hingga 10 Maret 1949 dengan fokus utama di bagian utara, khususnya di wilayah Galilea. Di fase itu juga terjadi serangan udara. Hingga akhirnya resolusi PBB 194 dibentuk sebagai upaya penyelesaian konflik. Nah, setelah berjuang selama 9 bulan, pada tahun 1949, hasil dari perang ini adalah Israel berhasil menguasai 78% dari wilayah mandat Palestina. Mesir menguasai jalur Gaza. Yordania mendapatkan tepi barat dan menguasai Yerusalem Timur. Sementara Israel menguasai Yerusalem Barat. Karena itulah banyak orang Palestina yang mengungsi dari wilayah Israel. Namun di sisi lain, banyak pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Israel disebut-sebut beruntung karena mendapat dukungan besar dari banyak orang Yahudi yang tersebar ke seluruh dunia. Termasuk mereka yang memberikan bantuan. Sok ibak wong eta. Sok ngomongin jarang sih ngomongin mah. Biasanya juga ada apa? Iya tuh. Dan bahkan senjata. Keberuntungan ini juga datang dari ketersediaan industri senjata murah seperti senjata standar yang merupakan warisan dari Inggris. Yang belakang wae Dengan deui. besar dari Amerika Serikat dianggap sebagai alasan utama keberhasilan Israel. Dengan video ini saya selaku konten kreator digital. Meski terjadi gencatan senjata dan terbentuk resolusi 148 PBB, namun perang lawan Israel ini tidak benar-benar menghentikan perang. Justru terjadi perang yang berjilid-jilid seperti perang 6 hari di tahun 1967 dan perang Yom Kippur pada tahun 1973. Israel sebagai negara yang semakin maju secara ekonomi dan militer kemudian menjadi semakin sulit untuk dikalahkan oleh bangsa. Bahkan Israel menimbulkan frustasi di kalangan beberapa kelompok yang akhirnya memilih jalan terorisme sebagai bentuk perlawanan. Pada era 1970, terjadi serangkaian aksi anti-Israel, termasuk pembunuhan 11 atlet Israel di Munich, pada 5-6 September 1972 oleh kelompok Black September. Pemerintah Israel tidak tinggal diam, mereka justru melancarkan operasi Buka Tuhan sebagai tindakan pembalasan dengan membunuh orang-orang yang diduga terlibat dalam pembantaian Munich. Lalu pada Juli 1976 terjadi pembajakan pesawat Air France yang membawa orang Yahudi dari Tel Aviv ke Paris. Pesawat ini dibawa ke Uganda oleh kelompok pembajak, dan Israel menanggapinya dengan operasi pembebasan yang dikenal dengan operasi NPT. Operasi misi penyelamatan ini dilakukan oleh Sayeret Manhattan dan satu-satunya pasukan Israel yang terbunuh dalam serangan ini dan merupakan kakak Benjamin Netanyahu yang